Saudara kasih shalom, hari baru, kesempatan baru, mungkin tantangan yang baru. Tapi kita percaya Tuhan adalah penolong yang setia. Saudaraku, kita meneruskan renungan kita pagi ini, dan saya memberi tema, apa kata Yesus tentang perceraian. Saudaraku, izinkan saya membaca teksnya dari kitab Injil Matius, pasal 5, ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Saudara yang kasih, pernikahan atau perkawinan adalah sesuatu yang dirancang Tuhan untuk kebaikan manusia. Sayangnya manusia sering egois, dan karena itu manusia sering hanya mengejar kesenangan, dalam tanda petik mengejar kebahagiaan, dan akhirnya yang terjadi dari zaman ke zaman, sering pernikahan dirusakkan, dan bahkan kemudian banyak orang yang tidak setia dan berakhir dengan perceraian. Pernikahan dalam sudut pandang tertentu sering hanya dipandang sebagai alat untuk atau ritual untuk melegalisasi seorang laki-laki tidur dengan seorang wanita. Saudaraku, sekali lagi, pernikahan itu rancangan Tuhan untuk kebaikan manusia. Karena itu firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang harus menghormati perkawinan dan menjaga kekudusannya. Ibrani 13 ayat 4. Dan karena itu suami istri harus berjuang untuk menjaga hal ini. Ada harga yang harus dibayar, harus memelihara cinta dan merawatnya, harus memegang teguh janjinya di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan keluarga dan jemaat Tuhan. Dan harus saling melindungi dan menjaga satu dengan yang lain. Saling mengingatkan supaya bisa berlaku setia. Kalau saudara membaca dalam Perjanjian Lama di dalam kitab Ulangan pasal 24, di sana ada hukum perkawinan. Dan salah satu yang dibicarakan di situ adalah bahwa seorang yang menikah, kemudian dia menjadi tidak senang karena didapati sesuatu yang yang tidak senonoh dari istrinya, maka orang itu boleh menceraikan istrinya, dan hanya syaratnya adalah memberikan surat cerai dan mengusir pergi dari rumahnya tanpa gonogini, tanpa apa-apa. Sangat kejam. Tapi saudaraku yang kasih, kemudian persoalannya berkembang karena dalam banyak hal, apa yang dimaksud dengan hal yang tidak senonoh atau something indecent itu tidak jelas. Ada yang menafsirkan macam-macam, tetapi dalam keyakinan orang-orang yang mempercayai sabda Tuhan dengan segala ketungguan, maka yang dimaksud itu adalah perzinahan. Makanya Tuhan Yesus bahwa hanya karena alasan perzinahan saja seorang suami boleh menceraikan istrinya. Namun Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa konsep Tuhan tidaklah demikian. Sejak dari semula tidak demikian. Dan mengapa Musa mengizinkan orang Israel untuk bercerai? Kata Tuhan Yesus, karena egoisme dan kekerasan hati mereka. Yesus mengatakan bahwa manusia seharusnya menjunjung tinggi komitmen dan keputusannya pada waktu dia menikah. Jangan sampai kemudian terjadi perceraian, apapun alasannya. Bahwa perceraian itu biasanya terjadi karena egoisme, karena hawa nafsu yang tidak terkendali. Dan menurut teks yang kita baca tadi, sebenarnya kalau orang menceraikan istrinya itu sebenarnya sangat mengerikan, karena itu berarti perceraian akan dijadikan alat untuk melegalisasi perzinahan atau legalized adultery. Karena Tuhan Yesus katakan kalau seorang menceraikan istrinya,
maka dia akan menjadikan istrinya berzina, dan kalau istrinya menikah dengan orang lain, mereka berbuat zina. Jadi sangat mengerikan, sangat menyedihkan hidup pernikahan seperti itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan konsep dari semula tidaklah demikian. Dan itu bisa kita lihat dalam Matius pasal 19. Jadi saudara yang kasih, karena pernikahan itu sakral, karena pernikahan itu untuk kebaikan manusia, karena pernikahan itu harus lestari sampai mati, maka saudaraku sebelum menikah, orang-orang muda yang belum menikah harus berdoa banyak, mencari kehendak Tuhan, harus mengenal calonnya, harus sama-sama takut akan Tuhan, harus sama-sama saling mencintai. Dan kalau sudah menikah, peliharalah cinta. Kita yang sudah menikah, peliharalah cinta. Takutlah akan Tuhan. Dan jagalah kekudusan. Karena pernikahan adalah sebuah komitmen berdua. Kalau susah dihadapi berdua. Kalau senang dinikmati berdua. Kalau beban ringan dijinjing berdua. Kalau beban berat dipikul berdua. Supaya dengan demikian pernikahan yang merupakan rancangan Tuhan bagi kebaikan manusia itu kita alami, kita nikmati sampai maut memisahkan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, apa yang telah disatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi orang-orang muda yang sedang mencari pasangan. Tuhan memberi rahmat anugerah supaya mereka bisa berpikir jernih, memberi pertimbangan yang baik, dan menolong mereka untuk mereka menemukan jodoh dan saling mengenal, saling mencintai, saling takut akan Tuhan. Keluarga-keluarga kiranya dipelihara supaya tidak ada dosa di antara mereka, diberkati supaya mereka saling mencintai, mengasihi, sampai maut memisahkan mereka. Tolonglah Tuhan, supaya keluarga-keluarga hidup dalam kasih Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, hidup tolong-menolong, karena seorang istri adalah penolong bagi suami. Berkatilah anak-anak kami semua, anak-anak kecil dari berbagai pengaruh buruk di dunia kami. Berkatilah belajar mereka, berkatilah pertumbuhan iman mereka. Berkati keluarga-keluarga yang ada, tetap takut akan Tuhan dan memelihara kesetiaan dengan pasangan mereka. Terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami doakan supaya bumi kami diberkati, ada ketentraman di bumi, dan pandemi ini segera bisa diatasi. Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku, Tuhan berkati.